Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalil RM. Kali ini saya ingin membahas tentang pamor keris yang dikhususkan untuk pemimpin. Untuk pemimpin itu untuk penguasa wilayah, intinya untuk kewibawaan, dan ada unsur untuk penolak guna-guna dan barang. Ini kerisnya. Kerisnya adalah termasuk daripada pamor yang langka. Pamor keris ini adalah termasuk pamor yang langka. Tetapi tidak semua orang bisa memiliki keris ini. Kenapa? Karena keris ini kalau dalam pakem kekerisan kategorinya adalah pamor yang pemilih. Jadi pamor itu ada yang tidak pemilih dan pemilih. Kalau yang pemilih biasanya itu orangnya pribadi-pribadi khusus yang bisa memiliki. Kalau kita ngawur memelihara keris yang pamor yang pemilih, nanti yang mengefek di kehidupan. Gitu. Mungkin ada yang sakit-sakitan, karena kemungkinan besar energinya tidak selaras dengan tubuh daripada yang mengkoleksi ataupun yang merawat. Ini kerisnya ya. Ini pamornya adalah pamor Kolocokro. Ini ya. Ini karena baru saya warangi ya, karena pas bertepatan dengan Muharram, jadi karena keris banyak saya cicil-cicil gitu ya. Ini adalah pamornya pamor Kolocokro. Ini ada gesetan gini ya, ini tengah ada kotak. Namanya pamor Kolocokro. Nih kelihatan ya, depan belakang ya. Nah, ini ada ini. Kalian coba ini. Nah, ini ya. Ini adalah pamor Kolocokro. Ini ada ya. Nah, ini adalah pamor cokro. Pamor ini termasuk pamor yang langka. Jadi yang baik mengkoleksi adalah penguasa wilayah, karena ada untuk mendapatkan kekuasaan, kewibawaan serta kepemimpinan. Makanya baik dipakai oleh pemimpin masyarakat atau seorang tokoh. Karena ini untuk kewibawaannya juga bagus. Untuk wasilah kewibawaannya juga bagus. Makanya keris ini, karena kalau orang yang masyhur di masyarakat, keris yang untuk kewibawaan itu banyaknya adalah keris Singobarong dan lainnya. Padahal kalau keris ini langka. Pamornya ya, maksudnya pamornya kategori pamor yang langka. Ini barang sepuh ya. Barangnya sepuh. Jadi kalau mau koleksi, kalau barangnya sepuh itu insya Allah sebagai wasilah ya. Bukan begini, Yoni itu istilahnya gini, pandai itu ada empu ya, maaf ya, empu itu adalah pandai yang handal atau sudah mahir. Makanya ketika membuat keris itu bahan-bahannya pasti pilihan. Makanya kalau bahan yang bagus insya Allah Yoninya juga bagus. Itu gitu aja, karena dari segi penempaan, dari segi bahan-bahan komposisi pasti kan lebih bagus. Insya Allah khasiatnya atau yoni yang terkandung juga lebih daripada yang kelasnya kelas biasa. Nah, ini jelas ya, kelihatan kan? Nah, ini pamor Kolocokro. Pamornya Kolocokro sangat baik dimiliki oleh pemimpin ataupun pemegang kekuasaan, karena sifat kepemimpinannya bagus Kolocokro ya. Tetapi hati-hati, karena pamor ini termasuk daripada pamor yang pemilih. Artinya tidak semua orang bisa memiliki keris ini. Jadi barangnya jelas. Barangnya kalau koleksi, barangnya harus jelas dulu. Barang yang sepuh, kalau untuk pelengkap koleksi kita katakan untuk bahan perbandingan koleksi yang setengah tua ataupun pesan di empu-empu sekarang juga bagus-bagus, tapi tetap harus mengatakan bahwa itu keris kamardikan. Artinya keris era sekarang kita bisa, sekarang pun kita katakan pengen ya pesen keris sekarang, empu-empu sekarang juga bagus-bagus. Tetapi
kemungkinan besar dari segi tirakat mungkin beda. Jadi keris zaman dulu dengan sekarang, ada yang mengatakan wingitnya itu beda. Wingit keris, wingit itu cereng ya, karena kita kalau memandang keris itu ada yang kelihatan angker, ada kelihatan sangar, ada chemistry. Oh saya suka lah seperti itu. Karena kalau kita suka nyambung antara keris dengan si yang katakan yang ditayui gitu ya. Selain daripada itu loh, kadang kita lihatnya ada chemistry. Oh saya kok ada chemistry sama keris ini gitu. Kemungkinan itu keris dengan tuah ataupun khasiat di situ dengan orangnya ada chemistry itu nyambung. Tetapi kalau keris yang saya bilang ini kalau cokro ini termasuk pamornya adalah pamorekan. Pamorekan, makanya pamorekan kalau cokro tergolong langka karena kalau zaman dulu para empu itu agak ogah-ogahan kalau untuk bikin kalau cokro. Saya kurang tahu sebabnya ya, tapi kalau cokro yang untuk pamor kalau cokro itu sedikit di masyarakat, sedikit karena saya hanya punya 3 daripada keris yang lain-lain. Jadi keris yang banyak itu yang di masyarakat mungkin tilam sari, tilam upe, nogososro, nogorojo itu banyak ya, nogososro, nogorojo. Kalau tombak mungkin godong pring, godong andong itu loh. Banyak yang membedakan cuma pamornya, kebulajer yang membedakan pamor ya. Kalau kerisnya dapurnya banyak yang membedakan akhirnya pamor. Kenapa beda? Karena tingkat kesulitan daripada membuat pamor itu kan beda-beda. Belum lagi ada keris yang rucah ketika penempaan atau ketika penyepuan, pecah dan lain sebagainya gitu. Jadi kerisnya kan beda-beda. Yang saya bilang di sini, yang keris ini adalah benar-benar keris tua atau sepuh. Ini benar keris sepuh. Jadi istilahnya sangat layak untuk dikoleksi. Sangat layak untuk dikoleksi. Jadi hati-hati, kadang ada keris yang ceplok-ceplok begini karena di air keras, dicencem gitu kan bisa ya. Tapi kalau yang original, artinya original, itu tidak ada luka daripada yang mencurigakan gitu loh. Ini kan nggak ada. Ngelisritnya kan genah ya. Nah, ini kalau dianu besinya, insya Allah ada sekitar 3 macam. Ini ada pulosani, karanggijang, sama keleng. Ini jelas kan. Ini karena baru saya warangi, kemarin nggak saya warangi. Jelas ya. Anunya, pamornya, ini pamornya kalau cokro. Makanya kalau keris yang ceplok-ceplok yang yang kayak gimana ya, kayak sumur-sumur gitu loh, itu hati-hati. Karena saya pernah nyencem juga, coba keris biasa pun, bahkan paku di laut-laut itu kalau dicencem kayak ada besi pulosaninya, tapi bukan pulosani itu, bukan pulosani. Kalau seperti ini kan tidak ada yang mencurigakan sama sekali ya, jelas alamiah banget gitu loh. Mungkin ada kalau cokro juga atau gimana, tapi yang penting barangnya. Kalau Indonesia itu tidak kurang orang pinter, tapi kurang orang jujur sebenarnya. Indonesia itu tidak kurang orang pinter ya, tapi yang kurang adalah orang jujur gitu loh. Kalau orang pinter banyak orang pinter Indonesia, tapi kurang jujur gitu loh. Jadinya barang baru dibilangnya tua, apalagi akhirnya nggak tahu barang yang tua bener gitu loh. Kalau saya kalau cokro cuma ada 2 ya, 3 tapi yang 1 itu baru. Nanti kapan kita bahas yang baru. Nggak bisa akan menyelimuti seperti barang yang tua gitu loh. Nggak bisa. Dari segi yoni, khasiat atau tua itu di hati itu kayak lebih mantep dulu. Ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan kalau mengoleksi barang tua. Yang jelas kita nawaitunya pertama adalah untuk melestarikan budaya gitu. Kenapa? Jangan sampai kita itu budaya tentang perkerisan itu nanti kita lupa. Akhirnya orang nggak tahu yang sepuh dengan yang STW, apalagi dengan yang muda. STW sama muda itu udah beda loh. Kalau sekarang dibikin, kalau STW itu dulu itu dari tempat-tempat tidur Belanda dulu, seperti itu. Makanya ada kayak, dan pandai lah pokoknya. Tapi maksud saya kejujuran itu yang paling penting. Kalau keris sepuh bilang sepuh, kalau enggak bilang enggak. Bukan masalah keindahan. Keris yang dulu pun banyak yang indah-indah, tapi garapannya itu masih sangat sederhana. Bukan berarti yang kelihatan sederhana semua itu pasti sepuh loh ya. Makanya itu loh, perlu jam terbang.
Karena belajar itu pasti mengeluarkan biaya. Istilahnya Jawa Timur, jerbasuki mawa biaya. Kalau enggak ada biaya, mungkin ditipu orang, katakan penjual keris atau gimana, itu juga belajar. Nggak apa-apa, kita nggak perlu, wah saya ditipu sana, nggak apa-apa. Saya pun bukan 10-20 kali seperti itu. Tetapi kan menjadikan kita menjadi tahu, karena belajar itu pasti mengeluarkan biaya, entah itu pakai tenaga atau pikiran ataupun apapun. Oke, demikian yang saya bisa bahas keris yang khusus untuk kepemimpinan, dan ada unsur untuk penolak guna-guna sebagai wasilah, menjadikan kita menjadikan kita bersemangat untuk melestarikan budaya. Jadi istilahnya melestarikan dulu, kalau ada nilai plus dianggap saja bonus. Sekian, semoga bermanfaat untuk semua. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.